Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel Amir Matika. Apa kabar? Alhamdulillah, mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Baiklah, para siswa kelas 9, kita belajar bersama tentang materi yang baru, yaitu persamaan kuadrat. Dan kelak ini akan diperdalam di SMA. Maka kita harus pahami dulu sebelum masuk SMA. Baik, apa itu persamaan kuadrat? Ini bentuk umum persamaan kuadrat. AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. A-nya tidak sama dengan 0, karena kalau ini 0 berarti bukan persamaan kuadrat lagi. Ini kalau tidak pangkat 2, karena tertinggi pangkat 2 dinamakan persamaan kuadrat. Dinamakan persamaan dihubungkan dengan tanda sama dengan. Baik, A ini adalah koefisien dari X kuadrat, B koefisien dari X, sedangkan C ini konstan. Konstanta itu nilai total. Baik, untuk membedakan A, B, C-nya kita berikan contoh berikut. Contoh pertama, 3x kuadrat ditambah x dikurangi 7 sama dengan 0. Maka A sama dengan 3, hanya 3. B-nya 1. C-nya negatif 7. Kemudian 4x dikurangi x kuadrat sama dengan 0. Hati-hati, ya. A-nya bukan 4, ya. Bukan yang paling depan. A itu koefisien X kuadrat. X kuadratnya kan ini, berarti koefisiennya ini negatif 1. Negatif 1. 1 tidak usah ditulis, ya. Negatif 1. Nah, 4 ini adalah B-nya. C-nya tidak ada, berarti 0. Kemudian contoh ketiga, 5x kuadrat dikurangi 20 sama dengan 0. Nah, 5 ini hanya koefisien dari kuadrat 5, hanya 5. B-nya tidak ada. Min 20 ini adalah C-nya, karena tidak ada variabelnya. Ini konstan. Baik, kita lanjutkan pada contoh berikut. Ubahlah ke bentuk AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 dari dalam kurung 2X ditambah 5 kali dalam kurung X dikurangi 3 sama dengan 4 kali dalam kurung 1 dikurangi 6x, kemudian tentukan nilai A dikurangi B ditambah C. Baik, kita perhatikan penyelesaiannya. Ini jadi persamaannya mau kita ubah, kita kalikan dulu, ya. 2x dikalikan x menjadi 2x kuadrat. 2x dikali negatif 3 negatif 6x. 5 dikali 5, 5x. 5 kali negatif 3, negatif 15. Sama dengan 4 kali 1, 4. 4 kali negatif 6x, negatif 24x. Kalau sudah, kita jadikan satu ruas ke ruas kiri sini. 2x kuadrat, negatif 6x, plus 5x, negatif 24x-nya pindah ke ruas kiri jadi plus 24x. Kemudian negatif 15, ini 4-nya pindah ke ruas kiri jadi negatif 4 sama dengan 0. Baru kita sederhanakan. 2x kuadrat, ini sama-sama x serumpun, ya, sejenis. Negatif 6 ditambah 5 masih negatif 1, ditambah 24 positif 23. 23 variabelnya x. Kemudian konstantanya negatif 15 dikurangi 4 jadi negatif 19. Nah, ini A, ini B, ini C. Jadi A-nya 2, B-nya 23, C-nya negatif 19. Yang ditanyakan nilai dari A dikurangi B ditambah C, berarti A-nya 2 dikurangi B-nya 23 ditambah C-nya negatif 19. Sama dengan 2 dikurangi 23 ditambah negatif sampai dikurangi 19 sehingga diperoleh negatif 40. Gitu. Baik. Sekarang kita tingkatkan menentukan akar dari persamaan kuadrat.
Akar persamaan kuadrat itu nilai X yang memenuhi persamaan kuadrat itu. Contohnya, ini ada 3 cara. Yang pertama menggunakan pemfaktoran, dengan cara memfaktorkan. Tentukan akar dari X kuadrat ditambah 5X ditambah 6 sama dengan 0. Jadi mencari nilai X kalau digantikan sini nanti menjadi benar. Caranya, kita misalkan ini kita bisa ubah X plus B, X plus Q sama dengan 0. Maka kita mencari 2 bilangan P dan Q, kalau dijumlahkan 5, kalau dikalikan 6. Jadi 5, 2 bilangan, jumlahnya 5 itu yang tengah ini, P-nya, kemudian hasil kalinya yang C-nya ini. Berapa dan berapa? Nah, kita peroleh 2 dan 3. 2 dan 3 dijumlah 5, kalau dikali 6. Maka P-nya 2, Q-nya 3. Sehingga pemfaktorannya X ditambah 2 kali X ditambah 3. P-nya 2, Q-nya 3. Kalau 2 tambah 3 ini 5 ini, kalau dikalikan hasilnya ini. Maka perkalian menghasilkan 0, maka salah satu pasti 0. Bisa jadi X plus 2 yang sama dengan 0 atau X ditambah 3 yang sama dengan 0. Kalau X ditambah 2 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan negatif 2. Kalau X ditambah 3 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan negatif 3. Jadi inilah akar-akarnya X1, X2 ada 2. Karena X kuadrat berarti ada 2 nilai X-nya. X1 negatif 2, X2 negatif 3. Baik, kita lanjutkan. Sekarang kalau A-nya tidak sama dengan 1, di sini berapa? Begitu. Kita ambil contoh saja. Nanti setelah ini, sekarang untuk memudahkan bagaimana ini ada memfaktorkannya bagaimana. Nah, ini saya ambilkan 4 contoh saja. Yang belakangnya ini angkanya 6 semua. Maka kita berpikirnya pertama kali kalau memfaktorkan C-nya ini ya berapa? 6. Jadi kita mencari berapa kali berapa yang hasilnya 6. Yang faktor dari 6 itu 1 dengan 6, bisa 2 dengan 3. 1, 6, bisa negatif 1, 6, bisa 1 yang negatif yang 6, atau bisa negatif 1, negatif 6. Kemudian 2, 3, bisa negatif 2 dengan 3, bisa 2 yang negatif yang 3, kemudian bisa kedua-duanya negatif. Nah, sekarang kita cari, kalau dijumlahkan, 1 tambah 6, 7, kalau ini dijumlahkan 5, kalau ini dijumlahkan negatif 5, kalau ini dijumlahkan negatif 7. 2 tambah 3, 5, negatif 2 tambah 3, 1, 2 tambah negatif 3, negatif 1, negatif 2 tambah negatif 3, negatif 5. Kemudian hasil kalinya 1 kali 6, 6, negatif 1 kali 6, negatif 6, 1 kali negatif 6, negatif 6, negatif 1 kali negatif 6, 6, 2 kali 3, 6, negatif 2 kali 3, negatif 6, 2 kali negatif 3, negatif 6, negatif 2 kali negatif 3, positif 6. Nah, sekarang kita cari yang A, hasilnya positif. Yang hasilnya positif, nah ini di antara yang itu yang positif, yang tandanya mesti sama, positif-positif atau negatif-negatif. Kalau tandanya berbeda, pasti hasil kalinya negatif. Tapi yang dicari yang jumlahnya 7. Yang jumlahnya 7, di sini hanya ini. Nah, berarti isinya nanti 1, positif 1 dan positif 6. Jadi faktornya X plus 1, X plus 6. Dijumlah 7 dikali positif 6. Yang atas. Sekarang hasil kalinya tetap positif, tetapi jumlahnya negatif. Nah, berarti negatif semua. Nah, ini negatif 7. Yang ini ya, jumlahnya negatif 7, hasil kalinya positif 6. Berarti negatif 1, negatif 6. Nah, faktornya X dikurangi 1, X dikurangi 6. Sekarang ini kita lihat hasil kalinya negatif, berarti tandanya berbeda. Yang satu positif, yang satu negatif. Yang jumlahnya negatif 1, jumlahnya negatif 1 ini, berarti 2 negatif 3. Maka X plus 2, X negatif 3.
Kemudian kita lanjutkan yang D, jumlahnya positif 5, hasilkannya negatif 6. Positif 5, hasilkannya negatif 6, berarti negatif 1, positif 6. Positif 6, ini negatif 1. Itu caranya ya. Baik, kita lanjutkan, yaitu memfaktorkan. Sekarang kalau A-nya tidak sama dengan 1, sini tadi kan cuma X kuadrat, sekarang ini 3X kuadrat ditambah 4X dikurangi 4 sama dengan 5. Nah, caranya bagaimana? Kita tulis dulu. Nah, kita pikirkan perkalian A dan C-nya dulu. 3 kali negatif 4 ini berapa? 3 kali negatif 4, negatif 12. Maka kita mencari dua bilangan yang hasil kalinya negatif 12. Kalau dijumlahkan hasilnya 4 ini. Berapa dan berapa? 12 itu. Ini 3 kali 4, kalau dijumlah 7. Tidak 4 ya. Kalau selisihnya juga tidak 4. Berarti selain 3 dan 4, yaitu 6 dan 2. Cuma tandanya karena jumlahnya positif, berarti yang besar yang positif yang besar yang 6. Berarti negatif 2 kali 6 negatif 12. Kalau dijumlahkan positif 4. Memenuhi, berarti min 2 dengan positif 6. Maka caranya kalau di sini tidak 1, caranya begini. Ini ditulis 3x, 3x. Kalau sini 3x kuadrat. Umpama sini 5, di sini 5x, 5x gitu ya. Kemudian dibagi dengan ini, sama. Kalau sini 7, 7, sini 7. Gitu seterusnya. Ikut yang sini. Nah, kemudian ini negatif 2 dengan positif 6 tadi ngambilnya ini. Ketemu negatif 2 plus 6 itu tadi ini. Negatif 2 plus 6. Kemudian ini kita faktorkan. 3 dan 6 sama-sama bisa dibagi 3, yang depan tetap ya, 3x dikurangi 2, ini dibagi 3, tinggal x saja, ini bagi 3, tinggal 2. 3 dengan 3 yang ini dibagi, sehingga hasilnya tinggal yang ada di dalam kurung. Nah, ini faktornya. Sekarang kalau dicari berapa akar-akarnya, ya, disama dengan 0, ini sama dengan 0. Berarti 3x dikurangi 2 yang sama dengan 0, atau x ditambah 2 yang sama dengan 0. Kalau ini sama dengan 0, berarti 3x-nya sama dengan 2, ruas kanan 2. Ini juga ruas kanan jadi negatif 2. X-nya negatif 2. Nah, x-nya ini berapa? Ini kan masih 3x. X-nya 2 dibagi 2 per 3, atau negatif 2. Begitu caranya, dengan cara memfaktorkan. Ini namanya akar-akarnya. Demikian, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lanjutkan untuk cara berikutnya pada pertemuan yang akan datang, yaitu dengan menggunakan melengkapkan kuadrat sempurna dan rumus. Untuk selanjutnya, untuk belajar sendiri, silahkan dikerjakan tabel ini ya. Tentukan akar-akar persamaan kuadrat. Saya beri contoh yang paling atas. Paling atas P plus Q 7. 7 itu ini B-nya. Jadi mencari dua bilangan jumlahnya 7, P tambah B-nya 7. Kemudian hasil kalinya ini 12. Kemudian pemfaktorannya kita mencari bilangan yang kalau dikali 12 yang dijumlah 7. Oh, 3 dan 4. Maka di sini X plus 3, X plus 4 sama dengan 0. Berarti akarnya berapa? Berapa ditambah 3? 0. Berarti negatif 3. Ini berapa ditambah 4? 0. Negatif 4. Tambah 4. Jadi cara misinya begitu. Oke, selamat mencoba dan tetap semangat mencoba. Dan siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Tetap semangat. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.